Terkait tudingan membanjirnya tenaga kerja asing di Indonesia terutama dari Tiongkok, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri telah membantahnya. Meski demikian, Menteri tak menampik bahwa jumlah tenaga kerja asal Tiongkok memang paling besar di antara tenaga kerja asing lainnya. Sebenarnya seberapa besar jumlah dan skala ancaman tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja lokal? Lantas bagaimana solusi Jitu untuk mengantisipasi eksodus tenaga kerja asing dan melindungi tenaga kerja lokal di era masyarakat ekonomi ASEAN saat ini? Kami akan membahasnya lebih dalam bersama Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia, Dita Indahsari, staf khusus Menteri Tenaga Kerja, dan melalui sambungan satelit sudah terhubung bersama kami Heru Santoso, Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi. Selamat malam, Ibu-Ibu. Pak Heru, selamat malam. Saya akan ke Pak Heru nanti. Saya mau mulai ke Bu Mira terlebih dahulu. Apa yang ditemukan oleh ASPEK sejauh ini di lapangan terkait dengan tenaga kerja asing? Terima kasih Mas Alvito. Yang pertama, ini sebenarnya isu sudah sejak lama. Sejak pemerintah Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada saat Pak SBY, ini isu ini tidak terdengar. Karena yang kita dengar adalah kerjasama dari sisi proyek dan lain sebagainya. Tapi untuk tenaga kerjanya belum ada. Tetapi sejak kunjungan lawatan dari Presiden Jokowi ke jalur Tiongkok, muncullah isu ini. Sebenarnya ini bukan isu sembarang isu, karena memang fakta lapangan, apalagi juga sering dilakukan sidak oleh anggota DPR seperti yang ditemukan di Banten, Bayah. Ada 700 orang lebih yang sebenarnya izinnya itu mereka adalah orang-orang yang profesional dari engineering, kemudian dari manajer site dan sebagainya. Tapi faktanya pada saat ke sana, anggota DPR menemukan itu tenaga-tenaga kasar, unskilled yang ditemukan. Kemudian lagi coba juga kunjungan kepada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu saya seyakin-yakinnya itu tenaga kasar yang ada. Ya, saat ini mungkin ini belum terlambat, jadi pemerintah dalam hal ini Pak Menteri Tenaga Kerja harus berkunjung ke sana. Kemudian juga yang di Sulawesi Tenggara itu jelas-jelas, ya itu jelas-jelas ada ratusan orang dari tenaga kerja Cina yang tenaga kasar pula unskilled. Kemudian juga yang belum dari perusahaan-perusahaan lain yang memang tidak terekspos secara media. Dan sebenarnya Pak Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif dalam ini pernah juga melakukan kunjungan sidak pada saat itu melalui videonya tuh ya secara resmi. Di situ justru saya miris ngelihatnya ketika Pak Hanif sendiri bilang saya menteri, tetapi dicuekin kan, diacuhkan. Kemudian jelas di situ Pak Menteri melihat dengan kepala mata sendiri dan Mbak Indah datang ke situ juga melihat meliput tidak ada yang bisa bahasa Indonesia. Berarti ini persyaratannya dilanggar habis-habisan oleh yang namanya tenaga kerja Indonesia. Angka 10 juta itu sebenarnya sudah terekspos juga pada tanggal 27 Mei 2015. Seorang wakil Perdana Menteri Cina di depan Universitas Indonesia, ini datanya ada kok, menyampaikan ini akan didatangkan 10 juta tapi bertahap memang, nggak sekarang 10 juta langsung ya. 10 juta akan didatangkan dari Cina tenaga kerjanya untuk mengisi dari keamanan, pertahanan, teknologi, ekonomi, dan infrastruktur. Nah, jurnalis ada nggak? Kalau ada jurnalis? Saya nggak tahu, tapi datanya sih ada. Kalau memang mau nanti kita berikan datanya. Itu jelas-jelas. Nah, itu akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan secara intensif dengan Menteri Mbak Puan. Saya tahan sampai di situ dulu. Mbak Dita, datanya serius banget nih, bisa sampai 10 juta katanya. Itu bertahap. Walaupun bertahap. Ya, walaupun faktanya kan di data yang ada yang beredar sekarang justru katanya tenaga asing turun. Dibandingkan bahkan di masa pemerintahan Pak SBY di 2015 agak naik sedikit, tapi kabarnya di 2016 sampai bulan Juni hanya 43.000. Sebenarnya bagaimana sih data itu? Ya, Vito begini. Jadi semua menteri, terutama menteri di bidang ekonomi, itu KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya, indikasi keberhasilannya adalah penciptaan lapangan kerja. Menteri itu memimpin satu departemen ekonomi, mampu nggak dia menciptakan tambahan lapangan kerja untuk rakyat, untuk stakeholder. Itu ukuran yang paling dituntut oleh publik, bukan hanya oleh presiden. Jadi adalah sangat aneh kalau kemudian menteri itu yang memang ukuran keberhasilannya, KPI-nya penciptaan lapangan kerja, kemudian membuat langkah-langkah atau menciptakan regulasi atau secara sengaja membiarkan peluang lapangan kerja bagi rakyatnya yang menjadi kredit point dia itu terjadi. Itu namanya menterinya bunuh diri. Kalau kita secara sengaja biarin aja 10 juta masuk. Makanya dugaannya Mas Hanif nih Pak Menteri kecolongan gitu. Jadi begini,
bedakan antara apa yang berkembang di masyarakat dengan apa yang memang menjadi fakta di lapangan. Itu harus dibedakan. Karena apa yang berkembang di masyarakat tanpa didukung oleh bukti yang kuat, itu jatuhnya memang hoax kalau di WhatsApp group atau apa dan sebagainya. Yang harus diperhatikan adalah bahwa ini fakta, bahwa jumlah tenaga kerja Cina yang kita terdata ini ya, jadi bukan yang ilegal itu case lain ya. Yang terdata legal punya IMTA masuk ke Indonesia per 2016 itu 14.500 sekian. Tapi 2015 tahun sebelumnya itu 15.000. 2014 16.800. Jadi ada tren penurunan untuk tenaga kerja Cina. Untuk tenaga kerja asing secara keseluruhan betul, trennya memang menurun. Tahun ini 43.000 sekian, tahun lalu 2015 itu 69.000. Tahun lalunya lagi 2014 itu 68.000. Jadi trennya menurun, ya. Untuk tenaga kerja yang berimta legal. Ya. Sekarang yang dipersoalkan Mbak Mira tadi yang ilegal, ya ada beberapa titik tadi dianggap ilegal. Tapi maksudnya kereta cepat aja ilegal? Kereta cepat itu kalau yang pendataan kita adalah mereka itu bekerja tidak sesuai dengan IMTA. Yang disebut tidak sesuai dengan IMTA itu adalah misalnya begini, di IMTA tertulis dia bekerja di PT A, tapi ternyata dia bekerja di PT B. Di IMTA dia tertulis bekerja sebagai senior advisor, tapi ternyata dia kerja sebagai itu tadi, teknisi atau itu tidak sesuai dengan IMTA. Waktu Pak Menteri datang yang kita sama-sama lihat di internet itu apa namanya videonya yang agak seru Selatan. Itu. Nah itu legal atau ilegal? Itu ilegal. Itu bodong, nggak punya apa-apa. Kosongan. Nah, jadi bisa banyak dong yang ilegal itu. Yang ilegal, ya. Banyak banget. Bisa banyak. Jadi begini, secara ilegal itu kita nggak mungkin punya data, namanya aja ilegal. Betul, ya. betul. Tetapi yang terjadi sepanjang. Tapi kan kita berharap kenaker nih untuk mengawasi yang itu kan? Pengawasan itu kolektif. Pertama pengawasan itu dari Naker, kemudian pengawasan dari pemerintah daerah, pengawasan juga dari imigrasi tentu, pengawasan juga dari serikat pekerja. Saya tahan di situ Mbak Dita. Saya ke Pak Heru. Soal kita ternyata bicara soal yang ilegal ini Pak Heru karena data di Kemenaker menunjukkan bahwa tren tenaga kerja asing khususnya dari RRT itu turun begitu. Tapi Mbak Mira mengatakan tadi semakin banyak tidak bisa berbahasa Indonesia, kerjanya juga macul sama ngangkat batu juga gitu. Diduga ini ilegal. Bagaimana imigrasi melihat ini dan sampai sejauh mana pantauannya? Baik, terima kasih Mas Wito. Jadi begini Mas, imigrasi itu ada di hulu, di Muara. Jadi kan kami mengeluarkan izin tinggal, izin keimigrasian berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh izin dari Kemenaker, yaitu IMTA. Bila di lapangan kami menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan IMTA, sebenarnya saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Dita tadi bahwa kolektif kita melakukan pengawasan. Karena di imigrasi pun ada PPNS, di Kemenaker pun juga ada PPNS, dan di Pemda pun juga ada PMS. PPNS aja itu penyidik pegawai negeri sipil yang dapat menyelidiki keberadaan yang ilegal ini. Begitu Mas. Ya. Jadi sejauh ini pantauan. Nah, jadi silakan. Jadi kami berharap sekali ada kerjasama kami karena kan keterbatasan kami untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu. Kami biasanya mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian, Kemenaker setempat untuk melakukan pengawasan keberadaan tenaga kerja yang ilegal ini, begitu Mas? Keberadaan mereka sesungguhnya seperti apa Pak? Dari temuan Bapak kan pasti melakukan operasi di lapangan. Seberapa besar sebenarnya kekhawatiran kita terhadap tenaga kerja asing ilegal ini? Dan kebanyakan apakah benar berasal dari RRT? Oh iya, jadi begini. Kami sudah beberapa kali mengadakan operasi razia bersama, baik dengan kepolisian maupun dengan instansi lain. Seperti dengan BNN juga kami sudah melakukan operasi bersama. Kemenaker di daerah juga kami ada tim yang menamakan tim PORA, yaitu tim pengawasan orang asing yang terdiri dari beberapa unsur instansi terkait. Jadi kami melakukan pengawasan dan kami sering menemukan dan kadang-kadang kami tertangkap tangan oleh kami. Seperti yang kasus terjadi terakhir ini ada di Kota Mobagu. Jadi warga negara Cina yang datang dengan bebas visa kunjungan, tapi ternyata mereka bekerja dengan berdagang begitu. Nah itu kami butuh sekali informasi-informasi dari masyarakat, terutama begitu.
Baik, kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Kami akan kembali untuk mengeksplorasi lebih jauh perbincangan ini. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini, Kak. Mbak Mira, apa namanya? Ya ini kan yang kelihatan, yang sering secara empirik bersentuhan begitu ya. Ada nggak sih laporan dari teman-teman tenaga kerja gitu yang, wah lahan kita diambil nih sama tenaga kerja asing? Iya, iya. Gini, ini miris banget nih ya. Ini sedih, kesedihan bagi kami tenaga kerja Indonesia. Banyak orang kami, banyak anak-anak bangsa kami, orang Indonesia tenaga kerja yang yang sekarang ini banyak yang mendapat ancaman PHK dengan alasan ekonomi lesu seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi ketika kita mendengar ada kurang lebih 10 juta orang Cina yang akan kerja di sini, ini menambah sedihnya kita sebagai bangsa. Walaupun belum proven ya itu ya. Loh, ini kalau menurut saya gini lah, apapun ini informasi ini harus segera diwaspadai. Nggak boleh juga seorang pejabat, apalagi selevel menteri, untuk bantah. Saya kira nggak ada bantahan. Saya kira justru yang harusnya lebih bijak ya, seorang menteri itu harusnya menyampaikan, oke, kalau ada informasi ajak serikat pekerja, ajak stakeholder yang lain, bukannya kemudian bantah dengan angka-angka. Saya kira kita tidak bicara angka-angka di sini. Ketika bicara angka ada penurunan itu angka yang legal, tapi kita bicara angka ilegal ini banyak benar. Dan ini yang menjadi kegundahan kami sebagai anak-anak bangsa, yang notabene kita lagi. Contoh Mas Alvito, kita ini ada 7 juta lebih pengangguran. Itu yang terdata, belum juga yang terselubung dan sebagainya. Kemudian muncullah lapangan tenaga angkatan kerja yang sekarang sudah hampir melebihi 100-an ribu orang. Lalu lapangan pekerjaan nggak ada. Loh sekarang kok informasinya ada tenaga kerja Cina banjir ke Indonesia. Saya kira gini, soal sekelas menteri, sekelas daripada dirjen, imigrasi dan sebagainya, ini nggak akan bisa mengatasi ini hanya sebatas tadi sebagai pemadam kebakaran saja. Sebenarnya ini kan di top pimpinan negeri ini yang telah membuka kerjasama dengan Tiongkok ini. Harus terbuka dong, ini ada kerjasama apa yang sesungguhnya, kalau mau mendapat investasi utangan, lu jangan bawa gerbong dong dengan tenaga kerja ini. Kan ini ada syarat-syarat. Saya dapat informasi seperti itu. Jadi kerjasama antara Tiongkok dan RI, ini ada syaratnya nih. Oke, saya kasih you pinjaman, saya kasih akan investasi, tapi gerbong tenaga kerjanya ini dari sini dong. Oh nggak bisa begitu. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan jelas. Mbak Dita paham betul itu, bisa bahasa Indonesia. Tapi Mbak Dita sendiri katakan tadi bahwa ini adalah data yang legal, berarti ilegal. Jadi begini, legalnya gini. Kita ini bicara, pertama ya berdasarkan data dulu. Kalau enggak pegangan kita apa? Kan berdasarkan data yang jelas dan sudah terbukti kebenarannya. Kalau enggak berdasarkan itu lain lagi. Nah, ketika bicara ilegal memang tidak ada data. Ya, ada yang bilang 10 juta, ya. Tapi beginilah, pertama saya mau sampaikan bahwa kasus-kasus di beberapa titik itu tidak bisa digeneralisasi seolah-olah itu menjadi satu fakta yang umum. Nggak bisa gitu Mbak Dita. Satu, kedua. Saya kira nggak bisa begitu. 1 tahun yang lalu juga ada isu eksodus ribuan orang Cina. Terbukti nggak? Tidak. Isu 10 juta. 10 juta itu sama dengan penduduk Jakarta. Itu nggak mungkin. Apalagi KPI dari seluruh kementerian adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Makanya titik-titik di mana serikat pekerja teman-teman yang Mbak Mira ada, silakan report ke kita. Bahwa temuan di lapangan kasus itu menjadi warning buat pemerintah. Itu betul. Warning. Betul. Tapi jangan kemudian menciptakan satu isu, eskalasi isu yang kemudian bilang bahwa ada 10 juta orang Cina siap menyerbu Indonesia. Padahal faktanya di Taiwan, negara Cina, bagian Cina, Hong Kong, Makau, itu ada 370.000 orang Indonesia kerja di sana. Yang kita masalahkan mainland nih, RT bukan. Itu part of China loh. Ini bukan isu loh. Wakil Perdana Menteri Cina, part of China. Liu Xiaoping tuh. Ya, oke. Itu menyatakan di depan Universitas Indonesia, dia menyampaikan jelas, clear. Ya boleh saja. Boleh saja. Gitu, Mbak, nggak bisa boleh saja. Bicara ini adalah kedaulatan negara. Boleh saja sebagai pernyataan. Ini bicara bertahap. Perdana Menteri boleh saja. Nggak bisa begitu, Mbak. Boleh saja. Tapi kita. Sebentar, begini. Ini kan yang kebanyakan mereka itu kan nggak lepasan. Kayak misalnya mereka nggak akan ujuk-ujuk kemudian buka warung mie instan atau bikin warung nasi Tegal gitu. Tidak mungkin.
kebanyakan mereka adalah bekerja di wilayah di mana kemudian apakah itu investornya atau pemenang tendernya adalah pengusaha yang berasal dari mainland gitu. Nah, ini apakah tidak bisa dipantau nih, Mbak Dita, siapa saja yang, dan ini kan sebenarnya jadi semacam apa ya? Jadi semacam modus pada akhirnya. Yes, ya. Pertama begini ya. Tentu seperti yang sudah disampaikan tadi dari imigrasi, kita sudah punya tim yang merupakan kerja kolektif semua pihak, ya. Jadi bukan hanya kementerian, bukan hanya Kumham, tapi juga polisi, dan saya berharap juga masyarakat. Jadi masyarakat bilang 10 juta, oke, mana? Termasuk Mana? asosiasi. Serikat Pekerja bilang 10 juta kami di PHK, Mbak Dita, gara-gara ada orang asing. Mana? Kasih ke kami, kasih ke imigrasi, kasih ke polisi even, kasih ke siapapun. Kami akan tindak. Jadi bukan 10 juta di sini, 10 juta di sana, tapi ketika kita tagih tidak ada data konkretnya. Ya, itu satu. Kedua, begini, itu yang pertama. Yang kedua, tenaga kerja asing ini seperti maling. Kalau mau saya sampaikan dengan ilegal ini, yang ilegal. Yang ilegal, sorry, yang ilegal. Kadang kita sudah tutup pintu pagar pun, kita sudah kunci pagar, kunci pintu, mereka tetap masuk. Warga kita juga banyak yang seperti itu ya. Berarti apa yang kami butuhkan? Kami butuh masukan dari masyarakat. Karena maling itu, kalau yang punya rumah nggak tahu, Nah, justru ini sekarang masyarakat sekitar harus sampaikan. ramainya isu ini justru sebenarnya warning, walaupun mungkin kedengaran nggak enak barangkali buat Kemenaker begitu, tapi ini merupakan bagian dari. Ya, boleh warning, kita waspada, kita tetap antisipasi. Tapi yang saya minta, kami minta sekali lagi, sesuatu informasi, 10 juta orang, eksodus ratusan ribu orang, yang tidak terverifikasi kebenarannya, ini kemudian bergulir menjadi isu politik. Ya. Apalagi dekat-dekat reshuffle. Itu dia menjadi isu politik. Kalau Mbak Mirah mungkin enggak, ya. Tapi kan ini satu bola yang ditangkap oleh saya ke komunitas politik, jadi lain urusannya, Mbak. Saya ke Pak Heru. Pak Heru, ini kan sekali lagi pertanyaan saya, sebenarnya kan it doesn't take a genius begitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita bicara tentang tenaga kerja asal Tiongkok lah begitu ya. Mereka datang dari mainland, kebanyakan mereka kerja karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak bisa tentu saja berbahasa Indonesia. Biasanya mereka dibawa dalam tanda kutip, apakah oleh investor atau pengusaha yang memenangkan tender untuk melakukan sesuatu, membuat infrastruktur dan lain sebagainya di Indonesia. Jadi seharusnya kan akan lebih mudah nih, celah untuk masuk imigrasi ataupun tim yang melakukan pengawasan terhadap orang asing itu untuk menangkap mereka-mereka dan mendeportasi tenaga kerja asing ilegal yang merugikan kita tentu saja. Bagaimana, Mas Dito? Iya, kalau kita lihat, kan saya sudah katakan tadi ke Mbak Dita bahwa ini sebenarnya modusnya mudah ditebak begitu. Begitu ada tenaga kerja asing China, biasanya mereka berkelompok pada kelompok usaha yang berasal dari sana juga. Sebenarnya lebih mudah untuk mendeteksinya begitu. Oh ya, jadi begini. Sebenarnya memang mudah mendeteksinya. Bila kita mengetahui keberadaan mereka, Mas. Data itu siapa yang punya, Pak? Kami kan data itu kami memiliki data pemegang izin tinggal, izin keimigrasian. Ya, begini, Mas. Jadi saya kasih contoh seperti gini. Orang asing yang datang ke Indonesia, kita tahu kedatangan dia, ya. Kita tahu kedatangan dia, tapi kita tidak bisa tahu keberadaan mereka di mana. Nah, ini sulitnya. Karena kan mereka datang ke sini, rata-rata apabila dia menggunakan bebas visa kunjungan untuk 30 hari, itu mereka akan, tanda kutip, mereka akan melakukan wisata, Mas ya. Daerah wisata kita kan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, mereka datang melalui Jakarta, mereka akan menyebar, andai kata mereka betul-betul berwisata, pasti dia akan menuju ke daerah wisata. Nah, tapi kami tidak bisa mengetahui di mana, imigrasi tidak bisa mengetahui di mana dia berada. Nah, makanya di sini kami butuh informasi dari masyarakat. Apabila ditemui ada warga negara asing, siapapun dia, baik itu dari Eropa, Cina, Asia atau Amerika segala macam, pasti dia kan akan berbeda. Apakah secara fisik akan berbeda dengan kita. Apakah ada cara lain, Pak, misalnya berkoordinasi dengan BKPM misalnya atau Kemenaker untuk mengetahui ini ada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pengusaha asal China, kemudian dicek. Karena begini, saya berpikir saja kalau misalnya saya di perusahaan tersebut dan saya melaporkan, jangan-jangan saya khawatir kalau misalnya saya ketahuan, namanya saya yang dipecat duluan, bukan orang-orang China itu yang
deportasi. Nah, jadi kami sudah membentuk tim PORA, tim pengawasan orang asing dari tingkat pusat di Jakarta, dari kementerian sampai dengan tingkat daerah. Jadi tingkat di kantor imigrasi setempat yang meliputi dari beberapa instansi seperti Kemenak, Disnaker di daerah, kejaksaan, kepolisian atau TNI segala dan pihak-pihak keamanan lainnya. Dengan BKPMD pun kami sudah melakukan kerjasama. Artinya begini, begitu kita melakukan operasi razia, kan kami juga butuh informasi. Kami masuk satu kawasan yang tertutup, umpamanya seperti contoh pabrik gitu kan, pabrik itu luas. Kalau kami tidak dapat informasi juga dari masyarakat, kan berarti kan buntu kami di situ. Pak Heru, boleh tahu nggak sih Pak, misalnya ini sekali lagi tanpa bermaksud untuk mengarahkan kepada suatu negara tertentu, misalnya kita ambil contoh saja karena ini yang banyak dibicarakan sekarang dari RRT saja begitu. Berapa sesungguhnya warga RRT yang berkunjung ke Indonesia paling tidak dalam kurun waktu 6 bulan terakhir misalnya begitu? Ada nggak datanya kita? Oke, kami punya data, data ada, Mas. Data ada. Jadi, tapi karena kami tadi di sini hanya menyediakan cerita tidak kasus, apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Jadi kami mempunyai sampai Juni 2016 ini kami mempunyai 4.715 kasus orang asing tanpa saya tidak sebut siapa mereka, tapi 4.715 kasus yang telah diberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian sampai Juni 2016 ini. Ini semua hasil kerjasama kami dengan instansi terkait dalam tim PORA itu. Jadi seperti contoh kemarin kasus cybercrime. Ya. Di Batam, ya. Seperti kasus cybercrime itu adalah dilakukan oleh bukan di Batam saja, di Bandung, di Jakarta semuanya. Itu adalah hasil kerjasama kami dengan pihak kepolisian. Nah, dan itu kami juga dapat informasi dari masyarakat, ada sekelompok orang asing yang tinggal di satu tempat melakukan kegiatan tersembunyi dalam rumah, kan begitu Mas. Yeah. Tapi tanpa informasi masyarakat, kami kan juga tidak masuk. Saya nggak tahu Pak, barangkali gitu. Ini logika saya logika yang sangat banal gitu, logika yang sangat common sense saja begitu. Saya berpikir begini, kalau misalnya ada hitungan sampai Juni saja misalnya, 6 bulan di 2016, berapa jumlah yang dihitung di keimigrasian dan kemudian dikonfirmasi karena kebanyakan kita hitung saja yang masuk tidak menggunakan visa kerja begitu, berarti masuk dengan kunjungan wisata. Kemudian hitung dari Dinas Pariwisata di seluruh Indonesia berapa sesungguhnya warga negara Tiongkok yang kemudian berwisata. Sisanya itu kan pasti tenaga kerja ilegal, pasti kan begitu seharusnya logikanya. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Mas. Jadi karena pintu masuk kami juga banyak, hampir semua pelabuhan internasional maupun bandara internasional kami bisa menerima kedatangan mereka. Jadi tidak semudah itu kita menghitung. Jadi dan luasnya wilayah kita. Makanya luas wilayah kita. Jadi untuk tahun 2016 ini kami sudah menerima kedatangan warga negara asing masuk Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan itu sekitar 6 juta sekian. 6 juta warga untuk sampai 2006 sampai dengan Juni 2016. Asing. Seluruh warga asing, oke. Warga negara asing siap. Nah, terus sekitar 6 juta sekian, hampir 7 juta, 6.800.000 sekian, hampir 7 juta. Itu. Nah, itu dari segitu kita sudah menemukan 4.715 kasus yang kita deportasi. Gitu, Mas. Baik. Jadi kalau kita hitung presentasi sebenarnya itu belum seberapa besar kan gitu. Iya, tapi itu temuan tapi Pak kan ya. Tetap itu satu kesalahan, satu tindak pidana keimigrasian. Iya, itu yang ditemukan, yang belum ditemukan kan kita nggak tahu juga berapa jumlahnya. Tapi kita mengencourage lah imigrasi untuk terus bekerja kan untuk mengungkap ini. Siap, terima kasih. Kami akan selalu bekerja, kami akan terus meningkatkan kerjasama kami dengan instansi terkait. Gitu. Baik, terima kasih Pak Heru waktu Bapak bersama kami. Saya tahu agak sulit nih karena Bapak sibuk sekali di tempat kerja Bapak. Terima kasih sekali lagi. Kapan-kapan kita ngobrol langsung di studio Pak ya. Terima kasih Pak Heru, selamat malam. Dan kita masih akan berbincang terkait dengan topik ini sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
salah satu pertanyaan yang kemudian agak menyentil dari Kementerian Tenaga Kerja, Mbak Dita, adalah soal aturan Permen terakhir yang keluar 2015. Pasal 3 kemudian menghapus syarat di mana ada perbandingan rasio. Jadi satu orang asing itu ada 10 warga negara Indonesia di situ. Nah, itu kenapa dihapus? Apakah kemudian kan itu dianggap ini sebenarnya tujuannya negara memudahkan warga asing untuk menjadi tenaga kerja di Indonesia? Iya, jadi pertimbangannya dihapus adalah karena tidak setiap perusahaan itu punya tenaga kerja cukup banyak. Oke. Perbandingan rasio 1:10 itu sebetulnya adalah lebih tepat kalau tenaga kerjanya banyak. Padat karya 100, 200, 300 orang. Tapi ada satu perusahaan yang memang tenaga kerjanya butuhnya hanya sedikit, 10 IT orang, misalnya. 15, IT, perdagangan, nggak butuh terlalu banyak. Sehingga model seperti itu menjadi tidak bisa diterapkan ke semua sektor. Sebetulnya ini bukan rasio 1:10 itu, tapi setiap satu tenaga kerja asing, maka si pengusaha itu harus merekrut 10. Ya. Oke. Jadi bukan rasio 1:10, Ya. tapi itu persyaratannya. Nah, ketika itu tidak applicable di semua jenis sektor, maka itu menjadi tidak Berarti ada tidak kemungkinan satu perusahaan Nggak isinya dihapus. warga asing semua? Bisa. nggak bisa karena warga Kemungkinan ada. asing di satu perusahaan itu tidak bisa duduk di semua posisi. Oke. Misalnya manajer personalia itu jelas nggak boleh, Ya. yang terkait SDM nggak boleh, itu jelas nggak boleh. Kemudian ada posisi-posisi yang mereka tidak bisa perpanjang, misalnya manajer keuangan 2 tahun pulang, atau ada posisi yang kita kasih hanya masa kerja 6 bulan, misalnya teknisi-teknisi atau operator-operator itu ya kita kasih hanya 6 bulan, setelah itu Anda harus pulang, diganti dengan tenaga kerja lokal, nggak boleh diperpanjang. Yeah. Jadi bahwa satu perusahaan isinya tenaga kerja asing semua nggak mungkin, karena memang ada posisi yang nggak boleh. Contohnya di sektor tembakau, Oke. quality control yang mencium daun tembakau itu nggak boleh diduduki orang asing, harus orang Indonesia. Posisi lain boleh, tapi jadi kita juga posisinya dibatasi, jumlahnya dibatasi, prosedurnya dibatasi, waktunya dibatasi. Nah, yang Bapak Heru tadi bilang bahwa ada 4.000 sekian case, itu kita nggak bisa generalisasi semuanya ilegal. Ada yang case-nya seperti tadi, nggak sesuai IMTA, maka itu deportasi. Ada yang case-nya IMTA-nya udah habis, tapi dia nggak pulang, maka ketangkep deportasi. Ada yang memang ilegal. Yeah. Jadi nggak bisa dianggap itu semua case-nya Jadi adalah intinya begini, saya mau pendatang menegaskan haram kali gitu. bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja tidak membuat tenaga kerja asing lebih mudah datang ke Indonesia untuk bekerja. Enggak, tidak. Gitu Itu ya? kita yakin sekali karena kita punya hasrat untuk menciptakan lapangan kerja buat anak-anak kita. Gitu. Silakan. Ya, tapi faktanya Mbak Dita, melalui peraturan menteri juga Pak Hanif merubah yang namanya harusnya persyarat menjadi bisa bahasa Indonesia, ini diperbolehkan tidak bisa bahasa Indonesia. Ini yang menjadi acuan akhirnya kita mencurigai kenapa pemerintah kok leluasa membuka seluas-luasnya tenaga asing dalam hal ini khusus Cina itu dipermudah. Saya kira ginilah, ini dimulai daripada perjanjian bilateral antara RI dan juga Tiongkok. Ketika seorang Perdana Menteri, saya kira ini harus ditangkap secara serius. Ketika 10 juta ini dalam bertahap, saya luruskan ya, enggak 10 juta ngeblok. Ini bertahap kok, bertahap akan didatangkan. Dan ini akan menempati posisi-posisi yang luar biasa secara luas, termasuk ke dalam posisi yang unskilled sekalipun. Makanya kenapa Menteri Mbak Puan Maharani sering sekali intent ya ke Cina untuk bicara ini bersama Presiden Cina. Kemudian yang kedua, ini bicara tentang kedaulatan negara, bicara tentang kesejahteraan rakyat Indonesia, bicara tentang lapangan kerja yang seharusnya dikedepankan dulu gitu loh. Tenaga kerja Indonesia, bukan terus melulu tenaga kerja asing dalam hal ini Cina. Kemudian yang ketiga, saya kira pemimpin siapapun itu harus lebih bijaksana. Ketika mendapatkan informasi ini, saya kira harus menanggapinya secara wise. Saya mau mendudukan persepsi yang lebih fair begitu ya. Apakah mungkin tenaga asing itu didatangkan oleh perusahaan asing yang kebetulan bekerja di Indonesia karena kinerjanya lebih bagus, Mbak Dita? Apakah ada isu itu? Jadi begini, memang ada expertise tertentu yang tidak tersedia di Indonesia. Itu akui saja. Karena memang ada beberapa jenis kompetensi tapi yang kita tenaga nggak kasar punya. ini kita bicara sampai akhir. Nah, di situ problemnya di tenaga kasar. Tapi kalau mereka expertise, profesional, itu nggak ada isu. Kita juga mungkin nggak ada masalah. Ya, problemnya adalah ketika mereka duduk di posisi yang itu tadi, anak-anak kita bisa kerja di situ. Makanya Kementerian Tenaga Kerja mengambil sikap begini. Oke,
kalau Anda ada proyek masuk ke Indonesia, lalu Anda juga bawa beberapa tenaga kerja, Anda cuma kami kasih 6 bulan. Setelah itu Anda harus keluar dan tidak boleh perpanjang. Ini untuk menjaga agar volume mereka itu cepat berkurang. Jadi nggak kita kasih 1 tahun, 2 tahun, nggak, hanya 6 bulan. Itu dari 14.000 TKA Cina yang masuk, itu hampir 10.000 kita kasih hanya 6 bulan. Setelah itu Anda harus pulang dan nggak boleh perpanjang. Jadi, nah, tapi faktanya yang ilegal ini masih banyak kan? Banyak. Yang ilegal banyak. Nah, pertanyaannya apakah ada isu soal kinerja misalnya? Tenaga China itu lebih suka perusahaan Cina lebih suka menggunakan tenaga kerja asal kampungnya karena bisa lebih mudah diatur, kemudian lebih patuh dan lain sebagainya. Ya bisa saja, tapi kalau mereka beroperasi di Indonesia, mereka harus tunduk pada hukum kita kan. Kalau kita bilang 6 bulan out, ya out. Atau setelah itu Anda nggak boleh perpanjang, ya nggak boleh perpanjang. Tapi begini, Vito, ini kan kita nih lucu juga negeri kita ini. Kalau kita dekat sama Amerika, kita dibilang neolib, pro barat. Kalau kita akrab atau melakukan kerjasama erat, kita dekat dengan Saudi, dibilang Wahabi. Sekarang kita dekat dengan Cina, kita dibilang urusannya urusan duit nih, urusan kantong, bukan urusan ideologi sebenarnya. Jadi kita ini urusan adalah supaya investasi asing masuk, lapangan kerja tercipta sebanyak-banyaknya untuk anak-anak. Bahwa ada tenaga kerja asing yang dia bawa, oke lah. Tapi kita kasih barrier, lu 6 bulan aja ya, setelah itu pulang. Concernnya Mbak Mira adalah tenaga kerja yang meluber itu yang kebanyakan ilegal. Nah, apa yang bisa diberikan sebagai mitra kepada pemerintah untuk bisa paling tidak menyampaikan laporan kah? Satu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja harus bikin satuan tugas, satgas bersama. Dia harus mengajak, merangkul serikat pekerja, LSM, dan tokoh-tokoh nasional serta anak-anak bangsa yang lain untuk mengawal ini. Bukan untuk saling bantah-membantah berdasarkan angka-angka, maksud saya gitu loh. Seorang sekelas Profesor Yusril, nggak mungkin lah dia mendapatkan informasi yang dibilang hoak. Nggak mungkin lah mendapatkan informasi dia sembarangan ngomong di Twitter, Said Didu, mantan sekretaris BUMN, dia berbicara sembarangan, nggak mungkin saya kira. Ini harus dihadapi secara bijaksana. Ini benar-benar serius, apalagi kita pernah punya trauma sendiri terhadap etnis Cina ini, kan pernah tuh terjadi. Jangan sampai dong terjadi lagi. Kedua, ekonomi Indonesia ini lagi lesu, lagi lemah. Kita ini banyak pengangguran. Kita butuh lapangan pekerjaan tercipta. Harusnya fokus ke situ pemerintah gitu loh, bukan melegalisasi atau juga mendiamkan atau juga malah membantah tenaga kerja yang banjir dari Cina ini. Ketiga, tolong duduk bersama, ajak semua. Kalau tadi Mbak Dita bilang harusnya laporan dong sebagai macam, tapi faktanya ketika serikat pekerja itu nggak pernah ada diajak duduk bersama. Saya kebetulan menjadi wakil Tripnas, wakil ketua ya tripartit nasional baru angkat kemarin tanggal 3 Mei 2016 ini. Saya kira ini menjadi konsen saya juga bahwasannya Tripnas ini harus juga diberikan sebuah keluasan juga terkait dengan isu-isu ketenaga kerjaan khususnya dengan tenaga kerja Cina ini. Belum lagi isu-isu yang lain. Tapi pertanyaan saya begini, ini serius. Ini apakah ada hubungannya sama reshuffle? Apakah ini berhembus politis? Saya luruskan tadi Mbak Dita bilang. Saya luruskan, kami di sini nggak ada hubungannya dengan politik, nggak ada hubungannya dengan partai sama sekali. Otak kami yang ada hanya peduli terhadap anak-anak bangsa, masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak ini loh yang lulusan baru ini yang 2016, 2015 saja belum selesai, masih nganggur. Ini kan udah muncul lagi angkatan kerja kita yang terbuka luas mencari pekerjaan. Coba lihat deh di dinas-dinas tenaga kerja daerah, bagaimana mereka membuat kartu kuning itu loh untuk mencari tenaga kerja. Tapi mana? Ini jadi saya luruskan sekali lagi, kami dari serikat pekerja manapun saya yakin lah ya, tidak ada kepentingan untuk reshuffle, nggak kepikiran kita. Ya, cuman ini concern kita adalah bagaimana ini menyelamatkan anak-anak kita, ya anak-anak bangsa Indonesia supaya seharusnya dia kerja di negeri sendiri, menjadi kuli, menjadi penonton melihat orang-orang Cina itu. Ini ada isu yang lebih parah lagi yang mungkin Mas Alvito atau Mbak Dita nggak kepikiran sama sekali. Kalau itu datang sekarang, oke lah sekarang bertahap 10 juta itu. Sekarang mungkin di datanya menteri hanya belasan ribu. Tapi kita bicara ada 50.000 lebih sebenarnya yang termasuk ilegal dan sebagainya. Saya kasih tahu, ini ada ancaman yang namanya munculnya pelacuran. Loh emang dia nggak butuh seks? Ya sorry maaf banget nih. Tenaga kerja Cina itu kan datang berlama-lama 6 bulan lebih dan sebagainya nggak butuh seks. Ini muncul pelacuran baru. Apa kita mau dikorbankan wanita-wanita Indonesia seperti itu? Ini menjadi kos ini dan ini nggak pernah kepikiran sekalipun. Ini buka ini yang harusnya Doli kemarin sudah nggak ada, Keramat Tunggal nggak ada. Ini muncul itu kekhawatiran lagi. Ya, itu kekhawatiran. Jelas dong, ini jelas. Silakan Mbak Dita. Jadi beginilah,
Kalau soal ekses itu macam-macam ya. Nah, yang pertama adalah kami sangat membutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah. Karena yang paling tahu keadaan, paling tahu sudut-sudut tempatnya itu pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah proaktif ya dalam mengawasi patroli keliling perusahaan secara rutin, maka 75% masalah ini bisa teratasi, ya, bisa yakin. Yang kedua, kita jangan mengeneralisasi persoalan. Bahwa ada yang ilegal, iya, tapi ada juga yang ditangkap karena mereka legal tapi imtanya tidak sesuai. Atau legal tapi sudah overstay, ya. Jadi tolong jangan generalisasi persoalan ini menjadi semuanya menjadi persoalan ilegal. Apalagi kemudian muncul jumlah yang sama sekali tidak bisa kita verifikasi kebenarannya. Ya. Terus yang ketiga, oke, misalnya tadi Mbak Mira bilang, libatkan serikat pekerja baik. Di dalam Tripnas, Tripartit Nasional, itu anggotanya 3 kelompok ya, 3 unsur, pemerintah, pengusaha, serikat pekerja. Pemerintah tidak pernah membatasi topik yang mau dibahas. Mau nggak dibahas soal investasi boleh, tenaga kerja asing boleh, kasih usulan-usulan itu boleh. Mau kasih usulan langsung dari pabrik boleh, mau langsung di Tripnas boleh, mau lewat personal boleh, mau WA Pak Menteri boleh, Twitter boleh. Artinya sama sekali tidak ada barrier kalau menurut kami untuk orang memberikan masukan, kritik, dan informasi terutama yang paling penting. Jadi tolong kita sama-sama, saya setuju KPI kita semua ya, serikat pekerja juga senang dong kalau anggota kerja semua kan. KPI kami juga sebanyak-banyaknya anak-anak bekerja, kita undang investasi asing dengan segala barriernya, kita jaga supaya kepentingan nasional nggak dikorbankan. Baik. Terima kasih Ibu-Ibu, sayang sekali waktu kita sangat terbatas dan sebenarnya topik ini sangat menarik untuk digali, tapi kita akan lihat perkembangannya seperti apa karena sekali lagi isu soal tenaga kerja asing yang melimpah ruah ini mulai bergerak akhir pekan lalu. Apakah selama sepekan ini akan ada temuan-temuan baru yang kemudian akan menjadi perbincangan dan kita cari solusinya bersama. Terima kasih sekali lagi.